Salam Rahayu. Poro Kadang, kita kembali lagi dalam Sinau Jagat Alit. Sebelum paparan ini dimulai, kami ingatkan kembali kepada Poro Kadang untuk tidak lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Poro Kadang dapat menerima notifikasi dari akun YouTube Jagat Alit. Melanjutkan mengenai paparan mengenai roh ego itu sendiri, Poro Kadang, ada satu kasus yang sekiranya bisa kita simak bersama dan kita bisa renungkan bersama. Ada suatu momen ketika manusia itu menghadapi sesuatu hal yang mungkin di luar ekspektasinya, dan akhirnya semula saya memiliki keputusan seperti ini. Kemudian karena ada suatu hal, akhirnya keputusan itu justru malah berubah. Dan dalam bahasa Jawa mungkin ada yang mengatakan itu sebagai sikap mencela-menceli. Dan dalam bahasa Jawa ada peribahasa esok dele sore tembe. Pak Bagus, barangkali sekiranya bisa berbagi dengan Poro Kadang melihat situasi seperti itu kalau dalam Jagat Alit seperti apa? Oke, matur nuwun Mas Redian. Sugeng bertemu lagi kepada Poro Kadang Jagat Alit. Pada kesempatan tayangan ini kita berada di tempat yang luar biasa, di Sendang Semanggi di daerah Bantul, di mana tempat ini benar-benar bisa menginspirasi kita semua untuk bisa sebentar menepi atau manggung di tempat sini, mengupas berbagai hal tentang kehidupan. Nah, sebelum saya sampaikan ke Mas Redian tadi apa yang ditanyakan, di belakang kami ini ada sendang yang luar biasa, sendang yang mempunyai sejarah panjang, di mana ini ada 3 pohon yang rinajut. Ya, kalau tadi sebelum kita berbicara ini sempat saya mencoba untuk mengamat-amati, ada pohon beringin, ada pohon pamrih, nah, dan satu lagi saya belum pernah tahu ini pohon apa. Nah, tetapi di sini itu rumajut jadi satu, ketiga-tiganya itu menyatu. Jadi cabang-cabangnya itu mengikat dan nunggal dadi siji. Inilah yang menjadi sesuatu yang istimewa, yang akhirnya sesuatu yang ada di bawahnya itu mengandung sebuah kekuatan. Nah, ini yang dulu pernah dipercaya, pernah dipakai oleh para pepunden kita untuk menepi, untuk mengambil makna kehidupan di sini, sekedar meminta berkah kepada Sang Pencipta untuk menguatkan niat yang baik di dalam melampah kehidupan. Nah, di sini di bawah pohon ini ada mata air. Di sini juga mempunyai sesuatu yang luar biasa, tetapi bukan itu yang akan kita bahas, tetapi kita ingin mencoba menyampaikan, menyambung apa yang pernah kita bahas bersama-sama tentang roh ego. Nah, roh ego ini mempunyai banyak varian kejadian, mempunyai banyak peristiwa di dalam kehidupan kita, terutama di kehidupan manusia itu. Salah satunya yang tadi Mas Redian sampaikan atau tanyakan, karena kejadian yang sehari-hari mungkin Poro Kadang juga pernah mendengar atau pernah mengalami sendiri. Tadi Mas Redian menyebutnya mungkin bahasa kasarnya itu mencela-mencele. Jadi pendapatnya itu selalu berubah-ubah. Nah, ini kalau saya ungkapkan, kalau saya definisikan, ini adalah kepribadian yang ganda. Nah, jadi di dalam diri manusia itu mempunyai pribadi yang tidak hanya satu, sehingga kalau ini
seseorang atau manusia itu tidak mampu untuk mengendalikan, maka selalu saja sikap dan tindakannya itu tidak selaras dengan apa yang selalu dingendikake atau diomongkan. Karena begitu ngomong ini belum sampai dijalankan sudah berubah lagi, dan itu akan terus menerus sehingga akhirnya seseorang atau manusia itu mengalami gangguan di dalam menjalankan peran-perannya semasa hidup. Nah, saya ingin berbagi kepada Mas Redian dan Poro Kadang. Jadi di sini itu yang menjadi penyebab itu adalah peristiwa roh yang akhirnya membentuk sebuah bentuk di dalam rohani kita yang disebut kepribadian ganda. Nah, kepribadian ganda ini adalah peristiwa yang tidak ujuk-ujuk, tidak mak betunduk lalu tiba-tiba orang itu mempunyai dua pribadi yang berbeda. Jadi ingat pembahasan kita masa yang lalu bahwa asal muasal kita itu berasal dari roh yang tunggal, tetapi lambat laun kemudian menjadi jamak. Nah, dari sinilah roh yang tunggal itu sesungguhnya itu membawa sifat dan karakter yang baik, karena ini berasal dari Gusti. Nah, maka awal mulanya satu, tetapi pada saat seseorang itu mengalami suatu peristiwa di dalam kehidupannya, lah inilah mulai ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan. Nah, misalnya semasa kecil nih, dari kecil itu seseorang itu mengalami sebuah peristiwa yang tragis misalnya. Nah, ini bisa dikategorikan peristiwa-peristiwa trauma yang bisa membentuk seseorang itu mengalami kepribadian yang tidak hanya satu. Nah, maka kepada Poro Kadang terutama yang sepuh, jikalau ada putra yang masih kecil, tolong diperhatikan supaya tidak mengalami hal serupa. Jadi kejadian trauma yang berkepanjangan inilah yang akhirnya si anak tersebut itu mempunyai kesimpulan tersendiri di dalam rohaninya. Nah, inilah yang menjadi salah satu cikal bakal. Terus yang kedua, memang kepribadian ganda itu kalau dibahasa sederhanakan secara pemahaman roh, karena manusia itu tidak mampu menjaga, tidak mampu merawat, dan tidak mampu untuk melindungi. Apa yang dilindungi, apa yang dijaga dan dirawat adalah dua hal. Yang pertama, ragawi kita, rogo kita. Yang kedua adalah roh kita. Jadi banyak halangan yang itu bisa menjadikan seseorang itu berubah dari satu kepribadian lalu bisa berubah mempunyai dua atau lebih dari dua kepribadian. Nah, jadi memang jasmani kita itu memang harus dijaga. Sebab kalau tidak dijaga, suatu saat kita itu mengalami sebuah musibah yang terjadi dalam tubuh kita sehingga sampai terjadi nun sewu cacat. Nah, inilah ada rasa penyesalan yang membekas dan susah untuk dihilangkan. Inilah yang menjadi pemicu juga orang itu menyesal terhadap dirinya sendiri, menyesal terhadap peristiwa masa lalunya. Ini juga akan membebani atau menjadikan salah satu yang mendorong timbulnya kepribadian yang ganda tersebut. Bisa juga di dalam peristiwa roh. Jadi roh itu juga memang harus dijaga supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh kehendak-kehendak atau nubuat-nubuat kegelapan atau syaitan. Sehingga roh kita ini benar-benar murni, roh kita itu benar-benar selalu tersambung dengan apa yang ada di dalam diri kita, terutama yang ada di dalam kehendak Gusti. Jadi merawat
menjaga dan melindungi ini menjadi bagian yang penting, dan itu selalu saya sampaikan setiap episode bahwa ini bagian yang nantinya akan membentuk diri kita menjadi manusia yang utuh. Nah, jadi kalau Mas Radian tadi menyampaikan kok ada peristiwa dalam sehari-hari kok mencela-mencele. Nah, ini gambaran real, dan itu salah satu contoh bagaimana kepribadian ganda itu terjadi di sekitar kita. Bahkan kita pun juga bisa secara tidak sadar akan mengalami hal tersebut. Nah, banyak peristiwa kepribadian ganda ini yang akhirnya merusak kehidupan kita, merusak lampah rohani kita. Nah, misalnya salah satunya ini dampak dari kepribadian ganda. Jadi setiap orang yang mempunyai kepribadian ganda itu mempunyai kecenderungan. Jadi tidak semua, tapi lebih banyak cenderungnya saat dia itu mengalami banyak peristiwa yang rumit di dalam takaran dia, dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan, ada selalu dorongan diri untuk mengakhiri hidupnya. Ini disebabkan oleh kepribadian ganda. Karena apa? Orang tersebut juga mengalami kebingungan mau menurut kepada pribadi yang satu atau satunya, sehingga kebingungan inilah akhirnya ada sebuah peristiwa rohani itu putus asa dan akhirnya ingin menutup dari rangkaian kehidupannya. Jadi orang yang mengalami banyak permasalahan, lama-lama itu dia menjadi masgul dan akhirnya putus asa. Karena keputusasaan inilah dia mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga orang itu mengalami sebuah ketergantungan. Artinya jelas-jelas dia itu sadar bahwa kehidupannya itu tergantung dia itu bagaimana menjalankan ketetapan hukum-hukum alam, dan bagaimana dia itu menjalankan kewajiban sebagai abdi Gusti, tetapi dia melarikan diri dari kenyataan, malah justru mengandalkan seluruh energi kehidupannya itu kepada barang-barang yang tidak baik. Misalnya ketergantungan kepada obat-obatan, narkoba. Mereka akan lebih percaya karena barang-barang itu seolah-olah seperti barang yang bisa menolong dirinya. Sementara mungkin orang beribadah, sembahyang, itu menjadi tidak penting di sana, karena jauh lebih penting obat-obatan seperti itu. Nah, ini gangguan di mana seseorang itu mengalami sebuah kepribadian ganda. Nah, orang yang punya kepribadian ganda itu juga mempunyai kecenderungan untuk tidak suka serawung, ya, tidak suka bersosialisasi. Karena apa? Di dalam dirinya itu ada sebuah kepercayaan yang susah dipahami oleh orang lain, sehingga mereka akan lebih cenderung senang berdiam diri, ya. Lalu dia tidak suka beraktivitas secara sosial, dan inilah yang salah satunya juga akan menyebabkan bahwa lampah kehidupan seseorang secara rohani itu kehilangan momentum. Karena jagat seserawungan ini adalah jagat pasinaon, di mana kita itu akan banyak menerima pengertian pencerahan dari Gusti. Nah, kalau kita itu jarang serawung, jarang bertemu orang, tentu saja kita hanya bergulat di dalam diri kita sendiri. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu menjadi pembenaran kita sendiri. Nah, orang itu menjadi tidak bijaksana. Karena apa? Melihat yang namanya kebijaksanaan itu hanya berada di dalam dirinya. Kamangka kebijaksanaan itu milik semua orang, artinya milik segala makhluk sesungguhnya. Sehingga kalau kita itu serawung dengan orang, tentu saja orang itu akan menjadi bijaksana. Nah, itu gambaran-gambaran yang biasa terjadi, Mas Radian. Tapi bukan berarti orang yang mempunyai kepribadian ganda itu
bisa tidak bisa dirubah. Ini loh. Memang selama ini kalau misalnya saya paparkan seperti ini, memang kadang kita mungkin bersinggungan dengan dunia medis, bersinggungan dengan dunia kedokteran. Tetapi selama yang saya ketahui dan selama saya itu mempunyai orang-orang yang dari ahli-ahli medis, itu juga belum pernah ada orang yang dokter itu memberikan rekomendasi ini obat untuk mengobati, menyembuhkan kepribadian. Tidak ada. Nah, banyak sekali memang obat-obatan itu hanya sebagai penenang saja, supaya orang tersebut itu menjadi semeleh. Harapannya kalau sudah semeleh itu, ini ada dukungan-dukungan dari pihak yang lain yang nanti akan mendorong ikut membantu mengembalikan kepribadian kepada bentuk yang semula. Jadi tentu saja tidak ada obat di sini, dan kepribadian itu tidak bisa disembuhkan, Mas Redian. Jadi saya ulangi, para kadang orang yang sudah mempunyai kepribadian ganda itu tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obat dimanapun juga yang bisa menyembuhkan dari sebuah peristiwa tersebut. Tetapi Gusti itu masih tresno terhadap kehidupan manusia. Jadi bahasa saya itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dipulihkan. Nah, jadi kalau dipulihkan itu pasti lewat peristiwa rohani. Nah, kenapa saya selalu menggambarkan, memberikan saran kepada setiap orang yang saya jumpai untuk kembali kepada diri sendiri, ngugemi jagat alit kita sendiri, itu karena di dalam jagat alit kita ini, di dalam kerohanian kita ini, di sana itu sudah ada sebuah mekanisme yang sangat rumit dan luar biasa yang diberikan Gusti kepada kita. Termasuk di dalamnya itu ada mekanisme di mana setiap manusia itu mengalami sebuah kesalahan atau kerusakan. Di sana itu dengan sendirinya ada proses pemulihan. Tapi tentu saja memang seseorang memang harus dituntun, dibimbing supaya tidak salah mengartikan dan tidak salah memahami. Jadi saran saya seperti yang tadi Mas Redian itu di dalam peristiwa sehari-hari itu, kalau misalnya ada orang kok yuk esok tempe sore dele dan itu berubah-ubah terus, dan orang-orang yang seperti itu pasti dimanapun juga, kapanpun juga pasti akan selalu menyakiti orang lain. Nah, kita menjadi bagian yang harus peduli di sini, karena selain orang tersebut itu bisa pulih dengan peristiwa rohani di dalam diri sendiri lewat jagat alit, ada sebuah dorongan, Mas Redian, untuk bisa mempercepat pemulihan tersebut. Misalnya ini kita sebagai orang-orang yang peduli di sana, itu mendorong orang-orang yang mempunyai kepribadian ganda itu untuk selalu diajak berbicara, jangan dibiarkan. Diajak berbicara, diajak bercerita, syukur mampu diajak untuk berdiskusi. Tujuannya apa? Untuk meluruskan kembali pola-pola pemikiran yang selama ini mengalami sebuah pergeseran. Jadi ini peristiwa kognitif di dalam, kalau di dunia pendidikan, jadi selalu diajak komunikasi. Terus ada lagi cara pemulihan yang berasal dari orang-orang yang di sekitarnya, misalnya terutama di keluarga. Jadi bagi para kadang yang mempunyai sanak saudara yang mengalami tanda-tanda kepribadian ganda, itu memang butuh perhatian khusus, butuh pemahaman yang lebih dalam lagi, supaya apa? Yang bersangkutan itu tidak menjadi jauh, tapi malah justru semakin dekat. Caranya yaitu apa? Seluruh sanak keluarga itu mah justru secara tulus memperhatikan, melayani dia. Jadi saya ulangi, secara tulus.
Karena peristiwa rohani itu bisa menjadi baik kalau siapapun yang menolong, siapapun yang peduli itu dilandasi dengan ketulusan, bukan gedumel, bukan gerenengan. Karena apapun yang diberikan dalam wujud pelayanan itu menjadi tidak baik dan sia-sia, maka sanak keluarga yang ada di sekitarnya juga harus tulus membantu, tulus memulihkan dengan memperhatikan beliau kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti apa, tentu saja kita sebagai manusia itu tentu didekatkan dengan cara seserawungan. Banyak di sana itu banyak saran yang bisa memulihkan. Nah, dari sanak kadang juga sahabat-sahabatnya juga bisa berperan seperti itu. Nah, terus ada lagi kalau kita mengenali pribadi dari yang bersangkutan, misalnya Mas Redian, karena ada kecenderungan di dalam hidup itu setiap orang itu mempunyai ciri. Nah, misalnya Mas Redian ini seorang sastrawan misalnya, ada minat besar terhadap seni sastra di sana. Nah, jikalau Mas Redian ini mengalami kepribadian ganda, maka salah satu yang bisa memuliakan itu adalah minat kecenderungan Mas Redian. Ada orang yang selalu mengajak Mas Redian itu berbicara tentang seni sastra. Nah, kalau seorang yang mempunyai kepribadian ganda itu mempunyai kecenderungan dengan seni menggambar atau melukis, ya, dekatkanlah mereka supaya yang bersangkutan itu bisa berekspresi, beri peralatan, beri ruang yang cukup untuk dia itu bisa mengekspresikan apa yang dialaminya, karena ini sangat-sangat membantu. Ya, bisa juga orang yang suka menyanyi diberikan wadah. Nah, ini bagian dari terapi dalam bentuk minat dan kecenderungan, ya. Dan ini lebih banyak kepada seni biasanya. Nah, maka ini bagian-bagian di mana kita masih bisa peduli di sana, masih diberikan peluang untuk menolong seseorang. Ya, jadi sekali lagi Mas Redian dan Poro Kadang, di dalam pembahasan ini memang ini bagian dari roh ego, dan di dalam roh ego itu ada sebuah peristiwa di mana peristiwa itu bisa merusak lampah kehidupan kita. Salah satunya yang singgung Mas Redian tadi itu adalah peristiwa roh ego, di mana kepribadian itu tidak hanya satu di dalam tubuh manusia. Begitu Mas Redian. Ya, terima kasih Pak Ratio, Poro Kadang. Demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ratio, lanjutan mengenai roh ego dan mengenai pribadi yang ganda. Setidaknya ada satu kesimpulan yang menarik mengenai apa yang selayaknya kita pantas untuk lakukan, Poro Kadang, yaitu sikap nyawiji. Matur nuwun, rahayu.